Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian akhir dari materi distribusi normal, yaitu tentang aplikasi distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu difahami, materi-materi sebelumnya itu menjadi pendukung dari materi yang ini gitu, materi aplikasi ini. Nah, materi yang sebelumnya apa aja? Membaca tabel distribusi normal. Yang tabelnya udah saya kasihkan, itu harus udah ngerti gimana cara bacanya. Nggak perlu hafal isi tabel, tapi ngerti cara baca tabelnya. Terus menghitung nilai fungsi Z. Menghitung nilai fungsi Z itu kan ada rumusnya. Yaitu, rumusnya itu, saya tulis nih. Rumusnya, Z sama dengan X kurang per. Nah, apa tujuannya? Kita mengubah semua nilai ke fungsi Z agar kita punya bentuk baku, sehingga dengan adanya bentuk baku itu memudahkan kita untuk mencari nilai peluangnya di tabel distribusi normal gitu. Tujuannya ke sana. Oke. Sekarang nah misal ini. Suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku setengah tahun. Jika dianggap umur baterai berdistribusi normal, tentukan peluang suatu baterai berumur kurang dari 2,3 tahun. Jadi intinya mah ada perusahaan gitu ya yang produksi baterai. Nah, berdasarkan hasil penelitian, itu tuh rata-rata umurnya tuh kan 3 tahun dengan simpangan baku setengah tahun. Nah, kalau misalnya ada suatu baterai yang perkiraannya berumur 2,3 tahun, itu berapa gitu peluangnya? Ngerti maksud soalnya? Nah, ini kalau misalnya kita tulis kan berarti mu-nya 3, simpangan bakunya 0,5 ya. Nah, tentukan peluang baterai berumur 2,3 tahun, berarti ini yang jadi X-nya. X-nya 2,3. Nah, berarti kita hitung Z-nya ya. Kita berhitung skor bakunya. Skor baku kan rumusnya X kurang mu per sigma. Berarti 3 kurang 3 per 0,5. Jadi kan jadinya negatif 2,3 kurang 3 itu negatif 0,7 dibagi 5 ya. Nah, ini hasilnya adalah negatif 1,4. Berarti Z yang dimaksud adalah negatif 1,4. Berarti nanti kalian tinggal lihat di tabel berapa nilai untuk negatif 1,4 Z-nya. Nah, ini lihat kata-katanya. Peluang suatu baterai berumur kurang dari. Nah, kalau kurang dari, nih saya gambar distribusi normalnya. Di sini 0 ya. Kalau negatif 1,4 misalnya kalau ini 0, kalau negatif 1,4 berarti kan sebelah kiri 0. Nah, kalau kurang dari berarti arsirannya ke kiri ya. Gitu. Kalau lebih dari berarti arsirannya ke kanan. Nah, tinggal lihat di tabel kalau peluang untuk Z kurang dari negatif 1,4. Lihat di tabel, mangga hasilnya adalah hasilnya adalah 0,0808. Nah, dari tabel ya. Nah, artinya apa? Dengan nilai peluang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa umur baterai mobil harus ditingkatkan lagi atau dibuat baterai mobil baru dengan mengubah nilai mu dan sigmanya. Jadi, kalau misalnya suatu perusahaan memproduksi memproduksi baterai dengan prediksi rata-ratanya pengennya 3 tahun. Ternyata untuk umur baterai yang kurang dari 2,3 tahun, berarti kan kurang dari rata-rata, kurang dari yang dijanjikan. Kalau misalnya nanti si perusahaan bikin iklan, ini baterainya tahan 3 tahun, ternyata sebelum itu juga udah mati gitu. Nah, gitu kan maksudnya. Nah, ternyata setelah dihitung umurnya kurang dari 2,3 tahun itu alias 2 tahun terus berapa bulan ya? 2 tahun 4 bulan ya? 2 tahun 4 bulan itu peluangnya ada 0,0808.
masih ada gitu. Berarti masih ada kemungkinan baterai yang akan berusia kurang dari 2,3 tahun. Nah, jadi kesimpulan yang didapat di sini, umur baterai mobil harus ditingkatkan lagi. Kalau misalnya pengen bertahan di 3 tahun gitu. Biar si peluang yang kurang dari 3 tahunnya semakin kecil. Jadi kalau misalnya si perusahaan itu memproduksi misal ya 1.000 baterai aja produksinya. Berarti total yang berusia kurang dari 2,3 tahun itu tinggal 1.000 kali 0,0, yaitu sekitar 3 angka di belakang koma ya. Berarti 1, 2, 3, nah sekitar 80,8 atau 81 baterai. Jadi dari 1.000 baterai ada 81 baterai yang usianya kurang dari 2,3 tahun, kan lumayan rugi ya, bakal menjatuhkan perusahaan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oke, nanti kita lanjut ke contoh